Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang pada kesempatan sore hari ini mempertemukan kita di majlis ini. Majlis yang kita harapkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala menimpa kita semuanya sebagaimana curahan hujan di sore hari ini jatuh di bumi tersono ini. Sebagaimana kita harapkan, semoga saja majlis ini Allah berkahi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap langkah kaki kita ke tempat ini sebagai kebaikan kita di sisinya kelak. Dan semoga saja apa yang kita bahas nantinya, kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita jadikan sebagai bekal di dalam memperbaiki, meluruskan pemahaman kita, meluruskan akidah kita, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Ilmu yang bisa kita jadikan sebagai bekal untuk memperbaiki ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bisa kita jadikan bekal pula ketika kita bermuamalah dengan orang lain, dan ilmu yang bisa kita jadikan bekal di dalam berdakwah di tengah-tengah masyarakat, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan juga melarang dari yang mungkar. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum kita membahas apa yang menjadi tema kita pada kesempatan sore hari ini tentang bahaya radikalisme, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul hidayah. Karena berapa banyak orang di luar sana mencari petunjuk, mencari jalan yang hak. Ada yang mendapatkannya, ada pula yang belum mendapatkannya.
Sedangkan kita insyaallah walillahil hamdu wal minnah, kita telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang hak. Sebagaimana permintaan setiap orang di antara kita dalam salat-salatnya, kurang lebih 17 kali kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sirat. Jalan. Ada pula kata sabil, ada pula kata tariq. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata sirat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, as-sirat dinamakan as-sirat, jalan itu disebut as-sirat apabila mengandung beberapa ciri. Yang pertama, jalan itu luas. Luas jalannya. Sehingga bisa dilalui oleh siapapun saja. Seberapapun banyaknya orang yang melaluinya masih cukup. Luas. Yang kedua, lurus. Tidak berbelok-belok. Sehingga tahu betul apa yang ada di hadapan. Kemudian yang ketiga, terang. Ada kan jalan luas, lurus, tapi gelap. Karena nggak ada penerangan. Sehingga orang yang berjalan di atasnya pun akan meraba-raba. Ini benar apa enggak jalannya? Ya. Kemudian yang keempat adalah mengantarkan orang yang melaluinya ke tujuan. Kan ada jalan lurus, lebar, terang, tapi buntu. Jadi mencapai atau menyampaikan orang yang melalui ke tujuan. Ini baru namanya as-sirat. Maka kata al-mustaqim, kata para ahli tafsir, merupakan penegasan, penguat dari kata as-sirat itu sendiri. Dan kita meminta kepada Allah itu. Dan ingat, setiap orang itu bisa mengklaim dirinya berada di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Tapi tidak semua klaim itu benar. Tidak semua pengakuan itu bisa diterima. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan penafsiran kata siratal mustaqim diserahkan kepada manusia. Wis sak karepe sampean kabeh maknai siratal mustaqim kaya ngopo? Monggo. Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siratal mustaqim itu seperti apa. Dilanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang yang engkau kasih nikmat ya Allah kepada mereka. Bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Jadi jalan yang kita minta kepada Allah untuk ditunjukkan kepadanya adalah jalan orang-orang yang Allah kasih nikmat. Siapa mereka? Allah juga kembali tidak membiarkan penafsiran orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada manusia. Terserah sampean kabeh. Wong-wong sing padha entuk nikmat saka Allah, siapa saja terserah monggo. Tidak. Allah menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Siapa orang-orang yang Allah kasih nikmat? Wa may yuti'illaha war rasula. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka bakal bersama orang-orang yang Allah kasih nikmat kepada mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, jalannya para syuhada,
jalannya orang-orang yang saleh, bukan sembarang jalan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita, taraktukum 'alal mahajjatil baydha. Aku telah tinggalkan kalian di atas perkara yang jelas, terang dan putih. Artinya apa? Ajaran Islam itu sudah jelas, terang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la yazihu anha ba'di illa halik. Tidak ada seorang pun yang melenceng darinya setelah aku meninggal dunia, kecuali dia akan hancur. Siapapun orangnya yang menyimpang dari jalan yang telah ditinggalkan Rasulullah SAW, pasti akan hancur. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW. Persis ketika Rasulullah SAW menyampaikan akan adanya perpecahan di umat ini. 73 golongan umat ini akan terpecah. Satu yang selamat. Ketika ditanya siapa yang selamat itu ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ma ana alaihil yauma wa ashabi." Yaitu orang yang mengikuti apa yang aku lakukan bersama sahabatku saat ini. Karena sudah jelas. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih." Ini dalam rentetan wasiat yang Allah berikan kepada umat manusia, 10 wasiat. Allah akhiri wasiat tersebut dengan firman-Nya, wa anna hadza, dan sesungguhnya ini. Allah pakai kata isyarat dekat ini yang menunjukkan masalah ataupun jalan Allah itu dekat. Jalan Allah itu mudah, jalan Allah itu jelas. Ini, enggak itu. Kalau itu jauh, kadang bingung. Yang itu yang mana? Enggak tahu. Tapi kalau sudah mengatakan ini, sudah jelas, setiap orang tahu. Oh, aqua. Tapi kalau saya mengatakan itu, mesti jenengan noleh semua. Apa yang ditunjuk itu? Bingung. Ada yang menafsirkan musola, ada yang menafsirkan oh itu mobil, ada yang menafsirkan oh itu orang lewat, oh ada yang duduk di luar dan sebagainya. Tapi kalau sudah mengatakan ini, jelas berarti. Artinya apa? Agama Islam itu jelas. Petunjuk Rasulullah SAW itu terang. Gak ada yang gumut, gak ada yang abu-abu, gak ada yang membingungkan. Cuma masalahnya yang menjadikan agama Islam itu seolah-olah membingungkan orang, manusia itu sendiri. Umat Islam itu sendiri. Yang disebut oleh Rasulullah SAW dengan peristiwa ad-dakhan, kabut. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang periodisasi perjalanan sejarah umat Islam. Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Rasulullah mengatakan ya. Dan apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan? Rasulullah mengatakan ya, tapi di dalamnya ada dakhan. Ditanya apa itu dakhanuhu? Qaumun yahduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Munculnya sekelompok orang yang mereka tidak mau mengambil petunjukku dan tidak mau mengikuti sunnahku. Ini yang akan menjadikan ajaran Islam itu menjadi samar. Yang tadinya putih, bersih, terang, jelas, disamarkan, diabu-abukan oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Memasukkan ajaran-ajaran yang bukan dari ajaran Islam. Memasukkan pemahaman-pemahaman yang bukan dari pemahaman Rasulul Islam SAW. Memasukkan pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar. Akhirnya bingung. Iki sakjane ajaran Islam apa dudu to? Iki sakjane sesuai sunah Rasul apa ora to? Bingung. Qaumun yastannuna bi ghairi yahduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Dan munculnya satu kondisi kata Rasulullah SAW, sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang menipu. Tahun-tahun yang menipu.
dijelaskan apa yang dimaksud dengan tahun-tahun yang menipu, beliau mengatakan, yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin wa yatakallamu fihar ruwaibidah. Orang yang tidak memiliki tanggung jawab, orang yang tidak dipercaya, orang yang suka berkhianat, dikasih amanah, dikasih jabatan. Sedangkan orang yang jujur, orang yang amanah, ditendang. Yang lebih parahnya lagi yang kedua ini, munculnya Ruwaibidah. Siapa itu Ruwaibidah? Para sahabat bertanya. Rasulullah menjawab, ar-rajulus safih. Dalam riwayat yang lain, ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril ummah. Orang yang bodoh, orang gak tahu agama, berbicara tentang urusan umat. Dan inilah yang terjadi. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dari dada-dada hambanya dengan begitu saja, tapi mencabutnya dengan dicabutnya nyawa para ulama. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala fa'af wa idza su'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Sehingga ketika orang-orang yang bodoh ini diangkat oleh manusia, oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin, ketika ditanya berfatwa tanpa ilmu sehingga sesat dan menyesatkan. Oleh sebab itu, sungguh kita itu di zaman sekarang ini sangat perlu meminta hidayah kepada Allah, minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Kita resapi betul, kita renungi betul, kita maknai betul permintaan kita itu. Karena anehnya satu doa ini itu sungguh istimewa. Yang baca itu orang yang mau ataupun yang tidak mau podo-podo moco. Karena harus dibaca ketika sholat. Mau tidak mau dibaca. Entah itu orang itu butuh hidayah atau tidak, mesti moco doa niku. Yang paham atau yang enggak paham juga baca. Sing ngerti artinya apa orang ngerti artinya, yo moco. Itulah keistimewaan doa ini. Dan ini adalah doa yang pertama kali Allah ajarkan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Ini. Jadi betul-betul kita harus bersyukur kepada akan hidayah ini. Harus kita pertahankan, harus kita jaga, jangan sampai hilang. Kenapa? Karena di zaman kita sekarang ini muncul. Bahkan kemunculan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Adanya pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang salah, akidah-akidah yang sesat. Kita perlu mewaspadainya. Dan ini adalah tantangan untuk kita semuanya. Ini adalah tantangan untuk kita semua. Oleh sebab itu, ikhwati fiddin wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah agama Islam yang kita anut ini adalah agama yang istimewa. Sehingga Allah jadikan sebagai risalahnya yang terakhir. Dan ingat, agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW mengambil nama Islam sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya. Islam artinya bersalah diri. Dan dari situlah muncul kata assalam, perdamaian. Islam itu agama rahmat. Islam itu agama rahmat, kasih sayang. Bukan agama kekerasan. Bukan agama yang kejam. Bukan agama yang disebarkan dengan pertumpahan darah. Bukan agama yang disebarkan dengan pedang. Tidak. Kalau kita bandingkan peperangan yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan penaklukan-penaklukan daerah oleh kaum muslimin pada zaman dahulu, kalau kita bandingkan dengan penjajahan orang-orang barat, kekejaman mereka di dalam perang, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya.
Bahkan di dalam jihad pun ada adabnya. Rasulullah nggak akan memerangi suatu negeri kecuali sudah disampaikan dua hal. Masuk Islam atau tidak. Kalau mau Islam sudah nggak ada perang. Kalau nggak mau masuk Islam sudah nggak apa-apa, tapi tolong bayar jizyah. Sebagaimana kaum muslimin juga membayar zakat setiap tahunnya biar imbang. Kalau nggak mau baru diperangi. Dan Rasulullah SAW ketika ingin memerangi satu negeri nggak langsung diperangi. Tapi beliau tunggu, gak langsung masuk ke negeri tersebut, nunggu. Kalau terdengar azan, gak jadi. Kalau terdengar azan, gak jadi. Subhanallah. Dan wasiat yang sering disampaikan Rasulullah SAW kepada pasukan adalah tidak boleh membunuh wanita. Beda dengan perang yang dilakukan oleh umat-umat lain. Gak boleh membunuh orang tua. Gak boleh membunuh anak kecil. Gak boleh membunuh petani dan juga pedagang yang sibuk dengan urusan mereka. Gak boleh membunuh orang-orang yang sedang beribadah di tempat-tempat ibadah. Gak boleh membakar. Gak boleh memotong pohon. Subhanallah. Ini adab jihad di dalam Islam. Gak boleh memutilasi. Gak boleh memajang. Ya, memajang orang yang sudah dibunuh. Gak boleh. Ini jihad dalam Islam yang diajarkan Rasulullah SAW. Jihad pun dalam kondisi yang keras itu masih diajarkan akan kasih sayang. Sehingga ketika Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan menemukan seorang wanita yang terbunuh di dalam peperangan tersebut, apa kata beliau? Tidak sepantasnya wanita ini terbunuh. Allahu Akbar. Dan kalau kita buka lagi kitab Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, pertama kali kita buka, kalimat apa yang jenengan dapatkan? Kalimat apa yang jenengan dapatkan? Pertama kali jenengan buka Al-Quran. Napa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Kasih sayang yang pertama kali kita dapatkan. Bukan ayat pedang, bukan ayat jihad, bukan nama Allah, zat yang perkasa, zat yang maha kuat, ya, zat yang maha hebat dan sebagainya, tidak, tapi zat yang maha pengasih lagi penyayang. Allah Akbar. Pun demikian Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali menapakkan kaki beliau yang mulia di tanah Madinah, apakah beliau langsung mengatakan, ayo unuskan pedang kalian, kita perang melawan orang-orang Yahudi, kita perang melawan orang-orang kafir? Tidak. Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang pada waktu itu masih Yahudi, dan beliau adalah pemuka serta ulama Yahudi, menceritakan kepada kita kalimat pertama kali yang Rasulullah SAW sampaikan sesampainya beliau di kota Madinah adalah, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Ayyuhan nas, wahai manusia semua, tidak hanya kaum muslimin. Afshus salam, tebarkan salam, tebarkan perdamaian. Wa at'imut ta'am, bantu yang lain, beri mereka makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, bangun malam untuk salat sementara yang lain sedang tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Allahu Akbar. Sehingga nabi kita disebut sebagai Nabiur Rahmah. Sebagai Nabiur Ar-Rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami Allah mengutus Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Lalu bagaimana dengan kondisi yang ada sekarang ini, Ustaz? Munculnya beberapa firqah jamaah yang mereka mendengung-dengungkan seruan jihad, ingin mendirikan ini dan itu. Ingat, Rasulullah SAW baru mendapatkan
kekhalifahan, betul-betul menjadi kepala negara, bisa membentuk negara. Kapan itu? Setelah 13 tahun berjuang menegakkan tauhid di kota Mekah. Dan ingat, khilafah negara Islam itu anugerah. Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablikum wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan, Allah yang akan memberikan. Allah janjikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa janji Allah? 3 hal. La yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka khalifah-khalifah di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka khalifah di muka bumi. Allah yang akan memberikan. Dan Allah akan memenangkan agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Allah memberikan kemenangan untuk agama Islam ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allah yang akan memenangkan. Dan Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan. Tapi syaratnya, ini syarat yang kurang diperhatikan. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Syaratnya ini. Para ahli tafsir mengatakan ini adalah syarat utama kekhalifahan digapai dan dicapai oleh kaum muslimin. Mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Sehingga sebagian dai, meskipun dai ini ya, dan juga pengikutnya jauh dari apa yang dia katakan, apa katanya? Aqim daulatal islami fi qulubikum takum fi ardikum. Tegakkan dulu agama Islam di dalam dada-dada kalian, niscaya akan tegak di bumi kalian. Lah wong awake dhewe salat jamaah wae ra ijik bolong-bolong. Nek ora digugah bojone ora tangi. Kon ngaji wae males. Kon maca Quran yo ogah-ogahan. Subhanallah. Kon ngamalke sunnah yo engko-engko, janjine nanti kosek nek wis siap. Ini. Maka kembali kepada pribadi masing-masing. Ketika seseorang fokus dengan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tugas kewajibannya sebagai kepada sesama manusia, akan terbentuk pribadi-pribadi yang soleh. Dari pribadi-pribadi yang soleh akan terbentuk keluarga yang soleh. Dari keluarga yang soleh akan terbentuk masyarakat yang soleh. Dari masyarakat yang soleh akan terbentuk daerah yang soleh. Dari daerah-daerah yang soleh ini akan terbentuk agama yang bagus. Negara yang soleh. Sehingga gak susah kita mencari pemimpin. Tapi anehnya kita ingin loncat. Odo wae harap nyang tingkat pitu, saka tingkat pertama loncat. Gak akan nyampe-nyampe, jatuh lah ya. Terpleset, maka harus pelan-pelan. Inilah, oleh sebab ini 2 hal yang ingin saya sampaikan. Dan ingat, setan tidak akan tinggal diam. Karena dikatakan oleh seorang ulama salaf, Ibnu Aisyah rahimahullah ta'ala, ma amarallahu ibadahu, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya bi amrin, dengan satu perintah, illa lisyaitani, kecuali setan itu fihi nazghatan, memiliki 2 pintu untuk menyesatkan. Fa imma ila ghuluwin wa imma ila taksir. Bisa melalui pintu berlebih-lebihan atau pintu menyepelekan. Dan pintu yang pertama inilah yang sangat berat, yaitu berupa syubhat. Maka dari itu, di dalam hidup seorang muslim-muslimah akan menghadapi 2 fitnah yang sangat besar. Fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Dan fitnah yang syubhat inilah yang sangat berbahaya. Karena berkaitan langsung dengan akidah dan pemikiran.
Maka syubhat dikatakan syubhat karena perkara itu kabur, samar, tidak jelas. Dan ini akan merusak akidah dan pemahaman orang. Apa bentuk-bentuk syubhat itu? Saya sebutkan secara ringkas adalah asyak, keraguan akan sebuah kebenaran. Orang melontarkan keraguan kepada masyarakat sehingga orang masyarakat bingung. Sing bener ki sakjane ndi? Ini syubhat. Yang kedua adalah melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunan, tidak ada ajaran. Ini syubhat. Enggak ada tuntunannya di Rasulullah, enggak ada sunnahnya di Rasulullah. Kemudian kekafiran, kesyirikan. Lalu adalah pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini bentuk-bentuk syubhat. Dan bentuk syubhat yang sedang berkembang di zaman kita sekarang ini itu banyak sekali. Banyak macamnya, banyak ragamnya. Salah satunya adalah masalah radikalisme. Masalah radikalisme. Apa itu sebetulnya radikalisme itu? Sering kita katakan radikalisme. Itu sakjane iki saka bahasa Latin, dudu basa Jawa. Ya, bukan bahasa kita, tapi bahasa Latin. Berasal dari kata radix atau radikis, artinya akar. Akar. Dan kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, maka akan ditemukan kata radikal itu artinya amat keras menuntut perubahan. Amat keras menuntut perubahan. Jadi ingin mencapai tujuan tapi dengan cara yang instan, cepat dan dengan kekerasan. Ini makna radikal. Dan apa itu radikalisme? Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan, baik itu dalam tataran sosial atau politik dengan cara yang drastis dan keras. Paham yang menginginkan sebuah perubahan. Ingin berubah, iya. Baik itu dalam masalah politik, masalah sosial, masalah tatanan masyarakat, tapi dengan cara yang drastis. Langsung dari akar-akarnya dan dengan cara yang keras. Oleh sebab itu, kata para ulama, ketika orang-orang yang mengikuti paham radikalisme ini, mereka itu yang dikedepankan kepada manusia adalah jargon amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti itu, cirinya itu. Jargon amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ujung-ujungnya kepada dua sasaran. Ini ciri khas mereka. Meskipun dengan pakaian dan baju yang berbeda, tapi bermuara pada dua hal ini. Yang mereka kedepankan jargon amar ma'ruf nahi mungkar. Sasarannya dua. Yang pertama pemerintah, yang kedua pelaku kemaksiatan. Sehingga apa? Mereka ketika melihat kemaksiatan yang dilakukan oleh pemerintah, ngomong di media, dibicarakan di tempat-tempat pengajian, turun ke jalan, melakukan unjuk rasa. Ini. Tapi gimana Ustadz? Kan pemerintah salah. Kan melakukan dosa, maksiat Ustadz. Iya. Betul. Tapi bukan dengan cara itu kita menasehati mereka. Jadi nggak puas dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sering protes, sering mengkritik. Dan ini bukan suatu hal yang baru. Ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan ini adalah mbah nenek moyang mereka. Yang namanya Dzul Khuwaisirah. Seorang laki-laki dari Bani Tamim. Namanya adalah Qurfus ibnu Zuhair.
Nama orang tersebut adalah Qurfus ibnu Zuhair. Seorang dari Bani Tamim, ya. Itu mbahnya mereka, nenek moyangnya mereka, iya. Hurqus ibnu Zuhair, pakai ha. Hurqus ibnu Zuhair. Yang ketika Rasulullah SAW membagi harta rampasan, dibagi kepada si A, si B, si C, dan seterusnya. Apa kata Dzul Khuwaisirah ini? Dil ya Muhammad. Harus berlaku adil engkau ya Muhammad. Ittaqillaha ya Rasulullah. Bertakwalah engkau wahai Rasulullah. Rasulullah dikritik. Rasulullah diprotes. Nah, kata para ulama, ini adalah benih dari paham radikal di dalam Islam, paham radikalisme dalam Islam. Maka sebagian orang, ya, yang masih menyukai cara-cara yang seperti tadi itu di dalam mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, mereka berusaha menafikan apa? Bahwasanya radikalisme itu enggak ada di dalam Islam. Betul, ajaran Islam tidak mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat radikal. Tapi di dalam sejarah Islam ada buktinya. Itu Dzul Khuwaisirah tadi. Itu pada zaman Rasulullah SAW. Rasulullah jadi protes. Maka Rasulullah mengatakan, Man yuti'illah idza asait, wa man ya'dil idza lam a'dil. Lalu siapa yang bisa berbuat adil kalau aku tidak bisa berbuat adil? Siapa lagi yang bisa taat kepada Allah dengan benar ketika aku ternyata bermaksiat? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, dalam riwayat yang lain Khalid ibn Walid minta izin. Ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang ini. Karena berbahaya. Tapi kata Rasulullah, tidak. Jangan. Nanti apa kata orang? Muhammad membunuh sahabatnya. Kemudian beliau memberikan satu nubuat. Ingat, ini bukan ramalan. Apa yang disabdakan Rasulullah itu bukan ramalan atau prediksi, tapi nubuat yang pasti benar akan terjadi. Rasulullah SAW menyatakan, Inna min do'do'i hadha qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini muruqas sahmi minar ramiyah yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awthan la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla'ad. Muttafaqun alaih. Jangan, karena kelak dari keturunan orang ini akan muncul satu kaum. Siapa mereka? Suka bermaksiat? Tidak. Mereka itu orang yang suka membaca Quran. Bahkan sebagian mereka hafadzah, para penghafal Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mereka baca tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak sampai ke hati mereka dan memberikan pengaruh positif. La yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran. Bablas. Tidak menempati sasaran. Jadi masuk ke sasaran, keluar lagi. Artinya mereka keluar dari ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi apakah mereka kafir atau tidak? Para ulama berbeda pendapat. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Enggak nancep. Bablas. Mereka suka membunuh orang-orang Islam yang tidak sepaham. Artinya apa? Mereka tadi di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pelaku kemaksiatan, baik itu level pemerintah ataupun masyarakat, mereka sering mengkafirkan. Sehingga menghalalkan darah. Menghalalkan darah. Oleh sebab itu, ulama Ahlussunnati wal Jamaah rahimahumullah wa hafizahumullah ajmain menjelaskan ciri orang yang mengikuti paham radikalisme ini dua. Suka mengkafirkan orang lain dan suka mengkritik pemerintah. Mengkafirkan pelaku kemaksiatan, orang yang tidak sepaham dengan mereka, dan
mereka suka memprotes kepada pemerintah apabila berbuat salah dengan terang-terangan. Maka Rasulullah SAW bersumpah, sungguh kalau seandainya aku menjumpai mereka, aku akan memerangi mereka. Sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Ad. Jadi benihnya itu sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu muncul kembali pada zaman Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Pada zaman Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Di mana mereka itu mengkritik habis kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Utsman. Diceritakan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tarikhnya. Kalau tadi riwayat tadi Dzulkhuwaisirah itu hadis muttafaqun alaih. Bahwasanya orang yang pertama kali berani mengkritik pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan adalah Jabalah ibnu Amr As-Sa'idi. Jabalah ibnu Amr As-Sa'idi. Suatu ketika Utsman itu lewat, ketemu sama orang ini. Apa kata dia? Dia itu mengkritik habis kebijakan-kebijakan Umar. Sehingga ketika Umar menguluk salam kepada mereka, kepada Jabalah, ya, uluk salam, mengucapkan salam, itu enggak dijawab oleh Jabalah. Ditanya teman-temannya, lima tarudduna ala rajulin fa'ala kadza wa kadza. Jabalah mengatakan oleh teman-temannya, kenapa kalian itu menjawab salam dia? Dia banyak melakukan kemaksiatan kok. Dikritik dengan ucapan. Dan ini kata para ulama, pemberontakan secara fisik itu diawali dari protes dengan ucapan. Itu pasti. Sehingga upaya mereka adalah apa? Ngompori manas-manasin masyarakat untuk tidak taat kepada pemerintah. Untuk tidak taat kepada pemerintah. Bahwasanya pemerintah sudah berbuat begini, begitu. Khutbah-khutbah mereka isi dengan hal yang demikian. Majalah-majalah, surat kabar, tulisan-tulisan mereka diisi dengan hal yang demikian. Ceramah-ceramah mereka, kajian-kajian mereka diisi dengan yang demikian. Ini tanda. Yaitu tidak sabar di dalam mensikapi sebuah kemaksiatan dan langsung memprotesnya dan mengkritiknya. Wabil khusus apabila yang melakukannya adalah pemerintah. Dan mereka tidak percaya dengan para ulama. Diambil dari kisah ini, Dzulkhuwaisirah. Enggak percaya dengan Rasulullah. Ojo meneh ulama. Ojo meneh pemerintah yang ada sekarang ini. Lah wong Rasulullah ora dipercaya. Utsman ibnu Affan juga enggak dipercaya. Setelah itu Ali bin Abi Thalib juga enggak dipercaya. Dan kita tahu kedudukan Utsman dan juga Ali radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an sebagai dua di antara 10 sahabat yang langsung dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Itu saja yang menjadi pemimpin dikritik. Ojo meneh pemimpin-pemimpin yang ada di zaman kita sekarang ini yang bukan seorang sahabat, yang bukan hasil didikan tarbiyah Rasulullah SAW. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda datang kepada mereka dengan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdialog. Ini tanda yang pertama. Dan juga yang kedua, yaitu tidak percaya dengan ulama. Sehingga ulama sering dihujat. Ulama enggak pernah jihad, dadak banyak ngomong. Ngurusi gur toharoh, wudu, masalah haid, masalah nifas. Itu mereka membagi seperti itu. Subhanallah, ulama aja dikritik. Ya. Kemudian tanda yang kedua dalam hadis Rasulullah SAW, mereka itu dalam hadis Ali, ya'ti fi akhiriz zamani qaumun hudatsa'ul asnan sufaha'ul ahlam
Yaquluna min khairi qalil bariyah yamruquna minal islami kama yamruqus sahmu minar ramiyah la yujawizu imanuhum hanajirahum fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Ali radhiyallahu ta'ala anhu arda berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang di akhir zaman. Siapa? Qaumun, satu kaum. Cirinya apa? Pertama, hudatsaul asnan, sufahaul ahlam. Mereka itu masih muda-muda. Masih muda mereka. Tapi sufahaul ahlam, ilmu mereka masih cetek. Pemahaman mereka masih dangkal. Sufahaul ahlam. Maka kita bisa perhatikanlah. Kebanyakan yang ikut dalam paham radikalisme anak-anak muda. Karena memang betul. Sesuai dengan semangat ghirah keislaman. Apalagi kalau sudah dikatakan kita akan mengingkari kemungkaran. Kita akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita akan berjihad melawan kezaliman. Wah, doyan banget anak-anak muda ini. Nek sing wis sepuh-sepuh sih gur nang teng griya mawon nggih Mbah nggih. Ini muda-muda, alah. Aja meneh gur ngono. Masalah apa? Masalahnya kalau jihad mati di jalan Allah, bidadari sudah menunggu. Aku ora apa-apa ora nikah nang dunya. Sing penting bidadari wis nunggu aku nang swarga. Ya nek mlebu swarga. Yang namanya jihad ada aturannya, enggak seperti itu. Ini. Kemudian tanda yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini apa? Yaquluna min khairi qalil bariyah. Mereka itu yang diucapkan, yang disampaikan itu adalah Al-Quran dan hadis. Bukan pemahaman dari luar. Yaquluna min khairi qalil bariyah. Wahyu yang mereka sampaikan. Ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkhutbah di Kufah dengan berapi-api, di situ ada sekelompok orang-orang yang mengikuti paham radikalisme ini. Berdiri salah seorang di antara mereka, "Inil hukmu illa lillah." Hukum itu hanya milik Allah. Apa kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Kalimatu haqqin urida bihal batil. Ungkapannya benar karena ayat Al-Qur'an, tapi dipahami salah. Maka banyak di kalangan mereka itu paham, memiliki hafalan Al-Quran, tapi nggak memiliki pemahaman akan makna dan artinya. Dan ini adalah tanda. Ya. Mereka membaca Quran tapi nggak paham. Ilmunya dangkal. Sebab itulah ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diutus Ali radhiyallahu ta'ala anhu untuk berdialog dengan mereka, kalimat pembuka yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu apa? Aku datang dari sisi sahabat-sahabat Rasul. Dan aku tidak dapatkan seorang pun di antara mereka ada di tengah-tengah kalian. Nih, mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Memahami teks-teks hadis dengan pemahaman mereka sendiri. Enggak merujuk kepada pemahaman para ulama. Ketika ditanya, siapa ulama kalian? Ulama dengan arti yang sebenarnya yang saya maksud. Maka betul, mereka jauh dari pemahaman yang benar. Ya, yang mereka ucapkan betul, Al-Quran dan Sunnah, sehingga banyak orang yang tertipu, banyak orang yang tertarik. Nah, wong sing diucap ke kajian iki Al-Quran lan Sunnah tok lho Ustaz. Mosok yo salah. Bukan masalah itu. Karena yang namanya obat saja nek diracik dengan cara yang salah, mateni. Jadi malpraktek nanti. Dokternya bisa ketangkep gara-gara memberikan resep overdosis. Padahal itu obat betul. Al-Quran dan Sunnah obat bagi setiap penyakit. Tapi kalau yang memahaminya salah, jadi bala, musibah. Nah, Khawarij, mengikut paham radikalisme ini, mereka menggunakan ayat Al-Quran. Nih, yamruquna minal islami kama yamruqus sahmi minar ramiyah, sama tadi. Mereka keluar dari Islam.
Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Maka Rasulullah SAW berpesan, fa'ainama laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian menemukan mereka, bunuhlah. Subhanallah, Rasulullah yang memerintahkan untuk membunuh. Maka dari itulah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika sudah mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk berdialog dengan mereka. Mereka itu jumlahnya 12.000 orang. Setelah berdialog, 2/3 dari mereka tobat. Kembali kepada kebenaran. Sekitar 8.000-an. Tinggal 4.000 kurang lebih. Inilah yang akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda dalam perang Nahrawan. Perangnya namanya perang Nahrawan. Semuanya terbunuh. Cuma tinggal 7 orang. Sekitar 7-9 orang saja yang tersisa. Tapi anehnya, dari ke-7 orang inilah pemikiran itu diwariskan dari satu generasi-generasi yang lain sampai saat ini. Dan muncullah pemahaman radikalisme dengan baju namanya A, B, C. Memang namanya berbeda. Ingat, itu ada hanya ganti nama saja. Hakikatnya sama. Entah itu namanya ISIS, namanya apa saja, sama pokoknya. Ini pemahaman yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW benihnya. Dan Rasulullah memerintahkan siapapun yang bertemu dengan mereka untuk membunuhnya. Tapi ingat, perintah ini ditujukan kepada pemerintah, bukan kepada orang per orang di antara kita. Kenapa kita suruh membunuh mereka? Rasulullah mengatakan, fa inna qatlahum ajrun liman qatalahum yaumal qiyamah. Allah bakal ngasih ganjaran pada orang yang membunuh mereka kelak di hari kiamat. Wong mata ini malah kei ganjaran, coba. Ini. Tanda mereka apa lagi? Dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an. Rasulullah bersabda, yakhruju fikum, akan datang di tengah-tengah kalian. Ingat, lafaz-lafaz hadis Rasulullah SAW itu sangatlah teliti. Rasulullah tidak mengatakan minkum dari kalian, tapi fikum di tengah-tengah kalian. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kelompok ini bukan dari golongan kaum muslimin. Keluar dari ajaran Islam yang murni. Kan Rasulullah mengatakan fikum bukan minkum. Nah, ini pentingnya jenengan-jenengan kita semua belajar bahasa Arab sehingga tahu bedanya. Sehingga dalam menerjemahkan pun harus teliti. Bukan akan keluar atau datang di antara dari kalian, tidak, tapi fikum di tengah-tengah kalian. Siapa? Qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim. Mereka itu sangat rajin ibadah. Sehingga betul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu ngakui betul, aku belum pernah melihat satu kelompok pun yang paling giat semangat ibadahnya dari mereka. Wajah-wajah mereka sampai pucat pasi karena siangnya mereka itu puasa, malamnya qiyamul lail, salat malam. Apa ini bahasa Indonesianya? Jidat, batuk. Nah, jidat-jidat mereka itu gosong karena banyak sujud. Banyak sujud. Ya. Oleh karena itu mohon maaf, casing boleh sama tapi pemahaman tidak. Seorang kadang tertipu, pokoknya wis nek jidat ireng, katok cingkrang, kemudian jenggot panjang, wis gue mesti teroris. Enggak. Casing boleh sama tapi pemahaman tidak. Dan ini jangan sampai tertipu masyarakat. Karena sering gebiah uyah. Mereka tandanya seperti sejak dulu. Rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran. Amalan mereka itu luar biasa. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, kalian wahai para sahabat, sholat kalian, puasa kalian, amalan kalian, itu kalau dibandingkan dengan mereka belum ada apa-apanya.
Tapi itu bukan ukuran ketakwaan dan keimanan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lakukan itu semuanya bukan karena Allah ataupun tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalahnya. Maka yang dilihat oleh Allah adalah kualitas bukan kuantitas. Sebab itulah Allah ketika berbicara tentang masalah dunia ini adalah ujian, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan juga kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya, bukan paling banyak. Mereka membaca Quran. Subhanallah. Maka kalau dilihat di tempat-tempat mereka itu mushaf mesti ada. Itu. Jadi mereka ahli ibadah. Tapi sholahul zahir ma'a fasadil batin. Zahirnya memang orang yang soleh, tapi batinnya, akidahnya menyimpang. Maka jangan heran ketika banyak masyarakat yang tertipu. Bahkan mungkin yang berwajib pun tertipu. Pokoknya ciri-ciri ngono kuwi mau. Ya, bathuk ireng, kathok cingkrang, janggut panjang, wis kuwi gerbek. Ini. Kemudian tandanya lagi apa? Bukan tandanya lagi ini. Rasulullah SAW mensifati mereka apa? Suatu hari Abu Ghalib pada masa Abdul Malik ibnu Marwan rahimahullah ta'ala, seorang penguasa dari Daulah Umayyah. Beliau jalan-jalan keluar di jalanan Damaskus. Di situ beliau melihat kepala-kepala yang sudah terlepas dari badannya. Bahkan ditata di undak-undakan yang ada di kota Damaskus. Ternyata Abu Ghalib ini bertemu dengan Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Rasulullah SAW. Beliau menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis wahai sahabat Rasul? Apa kata beliau? Dahulu mereka ini sepemahaman dengan kami. Tapi karena mereka salah jalan, maka terjadilah apa yang terjadi seperti ini. Kemudian beliau mengatakan, mereka adalah kilabun nar. Syarru qatla tahta adimis sama. Khairu qatla man qataluh. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Allahu Akbar. Orang yang banyak sholatnya iya. Orang yang banyak bacaan Qur'annya iya. Orang yang banyak puasanya iya. Tapi karena pemikiran mereka, pemahaman mereka yang sudah menyimpang jauh dari Rasulullah, dari ajaran Rasulullah SAW, menyebabkan mereka menjadi anjing-anjing neraka. Mereka adalah makhluk Allah di bawah kolong langit ini yang paling jelek, yang terbunuh. Jadi orang yang paling yang terbunuh yang paling jelek adalah mereka. Dan sebaik-baik orang adalah yang membunuh mereka. Subhanallah. Tapi ingat, perintah ini bukan untuk kita, tapi untuk pemerintah dan yang berwajib. Ketika beliau menyampaikan masalah ini kepada Abu Ghalib sampai bertanya, "Anta sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Kamu ini dengar langsung seperti itu dari Rasulullah SAW atau itu dari pendapatmu sendiri wahai Abu Umamah? Kata beliau apa? Laulam asma'hu illa marratan aw marratain aw thalathan aw arba'an hatta adda sab'an ma haddathtukumuhu. Kalau seandainya aku hanya mendengar 1, 2, 3 kali saja sampai 7 kali, kalau hanya 7 kali saja yang aku dengar dari Rasulullah SAW, aku nggak akan berani mengucapkan ini kepada kalian. Artinya apa? Beliau sering kali mendengar kalimat ini dari Rasulullah, bukan hanya 7 kali, lebih daripada itu. Sehingga beliau sampai mengatakan, kalau hanya 7 kali saja aku mendengar ini dari Rasulullah, aku nggak akan berani mengucapkannya dan menyampaikannya kepada kalian. Subhanallah. Sebab itulah dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arda, Rasulullah SAW menyebutkan mereka sebagai syarrul khalqi wal khaliqah. Sejelek-jelek manusia dan sejelek-jelek penciptaan Allah di muka bumi ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu, karena bahayanya kelompok ini, pemahaman seperti ini,
Sampai para ulama mengatakan tidak ada satu kelompok pun yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali, seringkali memberikan peringatan kepada umatnya akan bahaya mereka melebihi kelompok ini, kelompok radikalis, kelompok radikal. Sehingga hadis-hadis yang berbicara tentang pemahaman radikalisme di dalam Islam itu derajatnya mutawatir. Banyak sekali, puluhan hadis. Kalau kita berbicara tentang kelompok ini paling 1-2 hadis. Berbicara tentang kelompok ini paling 1-2 hadis. Tapi khusus untuk masalah yang satu ini, kelompok yang satu ini, pemahaman yang satu ini, puluhan hadis dari puluhan sahabat. Dengan berbagai macam ciri secara detail, secara terperinci yang disabdakan dan dijelaskan Rasulullah SAW. Gak ada satu kelompok pun, tidak ada satu pengikut pemahaman manapun yang mana ciri-ciri mereka diterangkan secara detail dan terperinci yang melebihi kelompok radikalisme ini. Karena ini saking bahayanya. Saking bahayanya. Maka kita harus waspada. Dan kita harus bahu-membahu dengan pemerintah. Dengan aparat. Jangan sampai kita menjadi kilabunar, anjing-anjing neraka. Jangan sampai kita mendapatkan julukan orang yang terbunuh yang paling jelek di atas muka bumi ini. Jangan sampai kita dikatakan keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran. Ini. Ikhwati fiddin wa akhwati fillah. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemahaman radikalisme. Dengan ciri-cirinya tadi. Dengan ciri-cirinya tadi. Kalau kita boleh mengambil kesimpulan, yang pertama mereka itu beragama dengan cara mengkritik dan memprotes pemerintah. Dan tidak mau taat kepada mereka. Yang kedua, mereka mengkafirkan pelaku maksiat. Yang ketiga, mereka memprovokasi masyarakat untuk menentang pemerintah dan untuk mengkritik pemerintah. Keempat, mereka masih muda-muda dengan pemahaman yang masih dangkal. Kelima, mereka ahli ibadah. Secara zahir saleh, tapi batinnya adalah rusak. Yang keberapa lagi? Yang keenam. Ya. Di antara tanda mereka tidak percaya dengan ulama. Suka menghina dan mengejek para ulama yang jelas-jelas berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghalalkan darah orang yang tidak sepaham dengan mereka, yang tidak seide dengan mereka. Ini paling tidak beberapa tanda yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbicara tentang ISIS. Ini adalah kelompok radikal yang bersenjata yang tadinya hanya di Irak. ISIS yang merupakan singkatan dari bahasa Inggris Islamic State of Iraq and Syria. Islamic State, Daulah Islamiyah lil Iraq wa Suriah. Dalam bahasa Arabnya disingkat dengan Daesh. Daulah Ad-Daulatul Islamiyah lil Iraqi wasyam. Daesh. Yang dikomandoi oleh orang yang namanya Abu Bakar al-Baghdadi. Dan ini merupakan warna lain, baju lain, pakaian lain dari kelompok radikalisme yang lain. Kelompok radikal yang lain. Sama. Entah itu namanya inilah,
E, F, G dan sebagainya. Karena dari panitia cuma menyebutkan nama satu ISIS, maka saya menyebutkan ISIS. Yang lain tinggal dikiaskan, dianalogikan. Yang penting tanda-tandanya tadi sudah saya sebutkan. Rencana mereka itu ingin memperluas kekuasaannya di wilayah Afrika Utara hingga Asia Tenggara, termasuk Malaysia dan Indonesia. Ini yang perlu diwaspadai. Maka banyak pemuda yang tertarik. Dan mereka mengatakan, ini adalah daulah yang sah, ini khilafah, kekhilafan Islam yang sah. Memang setiap kita merindukan khilafah. Setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki, oleh makar dari orang-orang Yahud, dan juga musuh-musuh Islam yang lainnya, yang akhirnya tumbang oleh seorang pemimpin mereka, yang merupakan boneka dari Yahudi, Kemal Atatürk. Setiap orang mendambakan khilafah, kepemimpinan negara Islam. Kita pun iya, tapi kita melalui proses yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan ketahuannya penyebaran ISIS di Indonesia itu melalui sebuah video. Ya, kebetulan saya punya gambar orangnya. Video yang diunggah di YouTube, yang berisi sekelompok warga Indonesia memakai pakaian serba hitam, yang mengajak seluruh kaum muslimin Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka. Baru ketahuan. Video itu berjudul Join the Ranks. Bergabunglah bersama, apa itu rank? Kelompok. Ya, kelompok ini. Itu hanya berdurasi 8 menit. Berdurasi 8 menit. Di video itu ada seorang yang mengaku diri namanya Abu Muhammad. Ada sini namanya Abu Muhammad. Ada, Pak? Ada enggak? Yang anaknya namanya Muhammad siapa? Itu Abu Muhammad itu. Ya. Abu Muhammad Al-Indonesi, ya, dari Indonesia. Ya. Meminta warga Indonesia untuk mendukung perjuangan ISIS agar menjadi khilafah dunia. Ternyata mendapatkan sambutan yang luar biasa. Sehingga dilihat di salah satu daerah di Jawa Tengah sebelah sana. Sana ya? Timur mana? Oh sana ya, sana itu mana? Barat ya? Ya sana. Sebelah timur sana ya. Timur agak selatan. Ratusan orang menyatakan dirinya mendukung ISIS. Bahkan ada bendera ISIS yang terpampang di salah satu jalanan kota tersebut. Perlu disebutkan kotanya? Di Solo. Ya. Tahu semuanya ya. Subhanallah. Maka dari itu, ini perlu diwaspadai. Kenapa kok Indonesia jadi target? Itu tadi, karena tujuan mereka memang ingin menguasai dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ditambah lagi jumlah kaum muslimin di Indonesia sangat banyak. Sehingga sangat potensial sekali. Ya. Kemudian, yang ketiga, Indonesia itu tanah yang subur bagi setiap pemahaman. Wong enek wong wedok ngaku nabi wae enek sing percaya sing melu. Indonesia betul ya, tongkat kayu jadi tanaman. Memang subur, makmur, loh jinawi gemah ripah loh. Jinawi ini bumi Indonesia, bukan hanya masalah tanaman, pemikiran pun subur di Indonesia. Luar biasa ya. Kalau ingin lihat warna Islam koyo pelangi, ya Indonesia ini, lihat aja. Lah wong sing katok cingkrang, jenggot panjang, jidat ireng wae beda-beda. Macam-macam kan gitu kan. Kuwi sing jelas ciri-cirinya itu. Apa meneh sing liya-liyane? Walah. Subur makmur pokoknya betul. Kalau nanem pemahaman yang enggak benar di Indonesia, mesti ada yang ngikuti. Ini faktor yang selanjutnya. Ditambah lagi ada beberapa orang Indonesia ternyata pergi ke sana ikut. Yang nanti kalau pulang ke Indonesia akan memberikan doktrin, pemahaman, dan harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Ini. Waktunya ini karena sedikit banget ya. Pokoknya saya singkat-singkat semua, enggak terlalu banyak. Ya. Oleh sebab itu, para ulama rahimahumullahu jami'an dari seluruh dunia mereka menfatwakan bahwasanya kelompok Daesh ataupun ISIS inilah kelompok yang sesat. Dan ini merupakan pemahaman radikal.
Sehingga tidak jarang mereka mengatakan ini adalah neo-khawarij. Mereka adalah kelompok khawarij. Dengan ciri-ciri yang tadi disebutkan di muka. Ya. Di antara fatwa ya, yang disampaikan antara lain, ya, MUI sendiri sudah memberikan fatwa, baik pusat ataupun daerah-daerah. Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, beliau mengatakan haula khawarij, mereka adalah khawarij, maka tidak boleh diikuti. Demikian juga Dr. Yusuf Al-Ahmad. Artinya apa? Hampir mayoritas ulama-ulama dunia Islam menganggap ini adalah gerakan yang bahaya. Maka kita pun mengatakan ini adalah bahaya laten ISIS. Nek bahaya laten itu apa toh? Laten itu apa, Pak? Hah? Laten itu kan sebuah pemahaman yang sesat, yang salah, yang sudah berhasil ditumpas, tapi kemudian muncul kembali. Ini dia, berhasil ditumpas pada zaman Ali. Gur gari wong pitu nganti songo, tapi akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Luar biasa. Dan ini merupakan fitnah yang luar biasa bagi dunia Islam. Bagi dunia Islam, makanya bahaya laten ISIS. Ini bahaya laten betul, ya. Oleh karena itu, apa sikap kita sebetulnya? Bagaimana sikap kita? Sikap secara pribadi ataupun secara komunitas kelompok. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan dekat-dekat dengan mereka. Ojo nyedak-nyedak kebo gupak, kata orang Jawa kan gitu kan. Gak boleh kita itu mendekati mereka. Jangan baca tulisan-tulisan mereka. Jangan nonton video-video mereka. Jangan dengarkan ceramah-ceramah mereka. Harus kita memposisikan diri untuk tidak dekat dengan mereka. Karena Rasulullah SAW berkaitan dengan fitnah Dajjal, beliau bersabda, "Man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu." Barang siapa yang mendengar Dajjal sudah keluar, jangan nyedak-nyedak, jangan mendekati dia. Maka dari itu saya pesan sama bapak-bapak, ibu-ibu, nek menawi jenengan sumben ditakdirkan yang Allah, kok ketemu zaman Dajjal, ojo penasaran. Wah, aku pingin penasaran Dajjal lagi kaya ngopo tak ajane rupane. Jangan pernah. Demikian juga wasiatkan, nasihatkan kepada anak cucu keturunan jenengan. Lenduk sok mben nek kowe ketemu karo Dajjal mlayu ojo cedak-cedak. Ini pesan Rasulullah. Kenapa? Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fayattabi'uhu. Demi Allah, ada seorang laki-laki yang mencoba-coba untuk datang menemui Dajjal dengan anggapan aku wis kuat imane, aku iso jaga awakku dhewe, tapi ternyata menjadi pengikut Dajjal. Menjadi pengikut Dajjal. Karena fitnahnya luar biasa. Dan ingat, kebanyakan pengikut Dajjal selain orang-orang Yahudi adalah orang perempuan dan orang-orang yang bodoh. Maka sampai dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kaum laki-laki, suruh mengikat istri-istri mereka dan mengikat saudara-saudara perempuan mereka di tiang-tiang rumah biar nggak keluar. Karena jenenge wong wedok iki senenge penasaran. Itu nggak bisa menguasai perasaan. Wis ndelok Dajjal jebule ganteng. Nah, Dajjal nggak ganteng. Nggak ganteng, aja tertarik. Ning fitnahnya luar biasa, menawarkan surga dan neraka. Ya, dan tidak ada seorang nabi pun dari zaman dahulu sampai Muhammad SAW kecuali memperingatkan umatnya akan Dajjal. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya. Maka orang tadi percaya betul, pede betul. Wah, aku sekuat imane, aku duwe imunisasi, sudah kebal. Orang mungkin aku terperdaya dengan
Dajjal, enggak mungkin saya menjadi pengikut Dajjal. Ternyata mengikutinya. Kenapa? Mimma yab'atsu bihi minas syubhat. Karena kuatnya syubhat yang dia sebarkan. Ini suruh apa? Suruh lari kita, suruh menjauh. Demikian juga dengan paham radikalisme ini. Menjauh, lungo. Dijak debat, dijak dialog, ojo ditanggapi. Karena para ulama mengatakan asyubuhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Subhat-subhat itu, pemahaman-pemahaman yang sesat itu, pemikiran-pemikiran yang menyimpang tersebut itu sangat cepat menyambar. Tapi hati kita itu lemah. Hati kita itu lemah. Maka jangan dekat-dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, bentengi dengan ilmu. Kita harus belajar. Kita harus ngaji. Ben ngerti, jebule ora kabeh wong sing cirine kaya ngene, pemikirane ya kaya ngene. Nah, kita baru tahu. Ya, saya tuh ketika pulang, mereka enggak tahu istilah A, B, C, D dan sebagainya. Ngertine gur siji, LDII apa Islam Jamaah, wis ngono. Mergone apa ya kuwi? Kathoke cingkrang, bathuke sajane ora ireng, ning mbuh ndelok saka ngendi ora mudeng. Ya. Pokoknya paling ketara itu adalah celana. Sampean Islam Jamaah ya Mas. Ya mbuh sing penting aku Islam. Jawaban saya cuma seperti itu. Karena sama casingnya gitu loh. Maka kita biar tahu, ternyata beda toh. Maka dengan ngaji. Sehingga kita bisa memilah dan memilih mana hak, mana batil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang sunnah, mana yang bukan. Mana yang ini adalah jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Kita tahu. Ngaji. Ini ngajine pertama yang dikaji bener ilmune. Ojo asal ngaji. Yang namanya ilmu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala adalah al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu fit tarkibi amrani yattafiqani nassun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimur rabbani. Kebodohan itu adalah penyakit yang mematikan dan obatnya ada dua dan tidak boleh terpisah. Dua obat ini harus beriringan. Fit tarkibi amroni yattafiqani atau amroni fit tarkibi yattafiqani, harus berjalan sama-sama. Apa itu? Nassun min kitabin aw min sunnatin. Nas dari Al-Qur'an dan sunnah, itu ilmu. Sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, kalau itu bukan dari Al-Quran, kalau itu bukan dari As-Sunnah, kalau itu bukan dari pemahaman sahabat, itu bukan ilmu, kata beliau. Maka al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani. Ini kata Imam Ibnu Qayyim juga. Ilmu itu apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Kenapa harus ada para sahabat? Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan wa tabibu dzakal alimur rabbani. Obatnya jelas Al-Qur'an dan Sunnah, dan dokternya pun harus jelas. Maka dari itu, di samping kita belajar ilmu yang jelas, sumbernya, maka kita juga belajar dari orang yang ahli. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan menyatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini dari satu generasi ke generasi yang lain adalah para ulama yang adil. Para ulama yang betul-betul yang lurus pemahamannya. Yanfauna tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin. Yang mana mereka tugasnya adalah untuk membersihkan agama ini, ajaran ini dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Yang memasukkan pemahaman-pemahaman yang salah. Yang menyimpangkan makna-makna Al-Quran dan Sunnah. Yang menyelewengkan maksud daripada firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Bentengi dengan ilmu. Karena hanya dengan ilmu kita bisa paham dan kita bisa memproteksi diri kita. Kemudian yang ketiga, bentengi dengan iman. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin meningkat keimanan seseorang, Allah akan memberikan hidayah kepadanya.
Fa in amanu bimithli amantum faqad ihtadaw. Jikalau mereka beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, niscaya mereka mendapatkan hidayah. Pasti. Cepat. Yang keempat, pilih teman yang baik. Hati-hati di dalam bergaul. Karena kata orang Arab, as-sahibu sahib. Yang namanya teman itu bisa menarik orang lain. Jangan salah bergaul. Dan Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama, pemahaman agama temannya. Anil mar'i la tasal wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Demikian kata seorang penyair. Jangan ketika kamu ingin tahu siapa fulan, siapa fulanah, jangan lihat siapa orangnya, tapi lihat dengan siapa dia berteman. Karena biasanya seseorang itu akan mengikuti apa yang menjadi pemahaman temannya. Hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam memilih teman, hati-hati di dalam memilih lingkungan. Ya, kemudian tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah, ya monggo. Jadi poin yang selanjutnya, tingkatkan ibadah kepada Allah, takarrub kepada Allah. Insya Allah orang yang dekat dengan Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya, yang terakhir berdoa. Berdoa. Dengan doa tadi ihdinas siratal mustaqim, betul-betul kita resapi, betul-betul kita pahami maknanya. Rasulullah SAW juga pernah memberikan doa kepada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, di mana beliau berkata, Qulillahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah aku hidayah dan berilah aku kebenaran. Dua hal ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wardah. Pun demikian dengan doa yang sering dibaca Rasulullah SAW dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha, riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ketika beliau ditanya, apa yang dibaca Rasulullah SAW ketika qiyamul lail, ketika salat malam, maka dijelaskan doanya, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqq biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma Rabba Jibril, wahai Tuhan malaikat Jibril, wa Mikail dan malaikat Mikail, wa Israfil dan malaikat Israfil, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui apa yang nyata dan apa yang gaib, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah satu-satunya zat yang kelak akan memberikan keputusan terhadap apa-apa yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Ihdini, berikan hidayah kepadaku. Limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Dalam apa, terhadap apa yang diperselisihkan oleh orang banyak. Berilah hidayah kepadaku untuk mengikuti kebenaran dengan izinmu. Subhanallah, doa ini sangat pantas dan sudah sepatutnya diucapkan oleh setiap muslim-muslimah di zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ini. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau zat yang memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Inilah secara singkat, saya tidak menyebutkan icon-icon ataupun menyebutkan nama-nama, tidak menyebutkan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, kecuali apa yang sudah menjadi tema yang diberikan oleh panitia. Tapi saya memberikan ciri-cirinya, ciri-ciri daripada gerakan radikalisme itu, yang sudah sepatutnya dan sepantasnya untuk kita waspadai. Adapun dalam skop komunitas, maka kita harus memberikan, terus berdakwah, memberikan pengertian, memberikan bimbingan, memberikan arahan. Karena kita sekarang sudah tahu. Berikan pemahaman kepada anak istri kita.
berikan pemahaman kepada keluarga kita, berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Bahwasanya yang seperti ini tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari ruh Islam yang membawa pesan kasih sayang dan juga perdamaian. Sebagaimana yang kita berikan di muqaddimah tadi. Dan kita harus bahu-membahu dengan pemerintah, dengan aparat yang ada untuk mewaspadai sekaligus menghadang gerakan radikalisme tadi. Kalau kita tahu tempatnya, kalau kita tahu informasi, beritahukan kepada aparat yang berwajib. Bukan bertindak sendiri. Bukan bertindak sendiri, tapi kita harus memiliki informasi yang benar, yang valid, yang dapat dipercaya. Bukan hanya sekedar nuduh, nuding, dan memberikan hasutan atau fitnah, tidak. Tapi betul-betul dengan sumber-sumber yang terpercaya. Dan himbauan kepada pemerintah harus betul-betul ekstra di dalam menyikapi hal yang seperti ini. Jangan sampai kita mengalami apa yang pernah dialami oleh saudara-saudara kita di beberapa belahan dunia Islam di luar sana. Pemerintah bertanggung jawab dalam masalah ini. Jadi apa yang dilakukan pemerintah, apapun kebijakan yang mereka ambil untuk menghadang gerakan radikalisme ini berkembang di Indonesia, maka kita harus mendukung mereka. Kita harus bahu-membahu dengan mereka. Dan termasuk kelompok-kelompok yang lain yang sudah difatwakan oleh MUI bahwa itu adalah kelompok yang sesat, pemahaman yang tidak benar, seperti Syiah misalkan, maka kita pula harus berhati-hati dan waspada. Karena mereka juga masuk ke dalam masyarakat Indonesia menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka. Ya. Oleh sebab itu, kita sekali lagi harus memperbanyak doa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Enggak ada satupun orang yang bisa menolong kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, pemerintah kita dari gerakan-gerakan radikalisme yang akan menggoncang dan juga akan menghancurkan keamanan negara kita ini. Semoga Allah melindungi negara kita ini dan menjadikannya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan petunjuk, memberikan bantuan kepada pemerintah kita, kepada aparat-aparat kita dalam rangka menghadang gerakan ini dan juga membasmi gerakan ini dengan segala upaya yang mereka mampu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang setimpal kepada mereka kelak di sisinya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para hadirin hadirat semuanya memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.